para pelajar Madrasah Aliyah dan para siswa SMA dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Master Multipena. Pada video kali ini, saya mereview buku pelajaran fisika untuk tingkat Madrasah Aliyah dan SMA. Ini merupakan review buku yang ketiga. Pada video sebelumnya, saya sudah mereview buku fisika yang disusun oleh Marten Kanginan. Saya juga sudah mengunggah tinjauan buku fisika yang disusun oleh Sunardi dan kawan-kawan. Buku fisika ini disusun oleh Hari Subagya. Buku ini sudah memakai kurikulum 2013 yang direvisi. Penerbitnya adalah Bailmu. Informasi tambahan nih untuk adik-adik. Buku ini punya 11 kelengkapan dalam setiap babnya. Cukup banyak ya. Yang pertama, kompetensi dasar, 2 kata kunci, 3 peta konsep, 4 fisika laboratorium, 5 contoh soal, 6 tantangan, 7 info fisika, 8 refleksi diri, 9 rangkuman, 10 istilah penting, dan yang terakhir latihan. Pada akhir setiap bab ada sesi latihan, 20 soal pilihan ganda, 5 soal esai, dan satu lagi ini yang belum pernah saya lihat di buku lain, yaitu 1 set teka-teki silang. Lumayan ya. Saya ambil contoh soal dari buku Hari Subagya ini, halaman 121 nomor 1 bab 4 gerak parabola. Soalnya begini. Jika sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon, maka kecepatan peluru setelah 0,4 sekon adalah, pilihan jawabannya A. 2 akar 17 meter per sekon, B. 3 akar 17 meter per sekon, C. 3 akar 13 meter per sekon, D. 5 akar 13 meter per sekon, E. 5 akar 12 meter per sekon. Pertama adalah kita menuliskan nilai-nilai yang disebutkan di dalam soal. Yang pertama adalah sudut elevasi atau alfa sama dengan 37 derajat. Berikutnya adalah kecepatan awal, disimbolkan dengan V0 sama dengan 10 meter per sekon. Yang ketiga adalah waktu yang diberikan sama dengan 0,4 sekon. Inilah nilai-nilai yang telah disebutkan di dalam soal. Apakah ini cukup? Belum cukup, karena kita membutuhkan nilai percepatan gravitasi. Tetapi dalam soal tidak disebutkan, maka kita tuliskan saja dengan asumsi kita, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Mengapa kita tuliskan 10 tidak 9,8? Ini umumnya kita pakai untuk memudahkan perhitungan. Apalagi yang kita perlu tuliskan, yang berikutnya adalah sin 37 derajat. Karena kalau kita menyangkut gerak gerak parabola, maka kita memerlukan sin alfa. Sin 37 derajat dari tabel kita ketahui nilainya adalah 0,6. Apalagi data berikutnya adalah cos. Cosinus alfa, cosinus 37 derajat sama dengan 0,8. Inilah 6 data atau 6 nilai yang kita perlukan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan. Langkah selanjutnya adalah ditanyakan. Setelah diketahui yang ditanyakan adalah VT. Apa itu VT? Kecepatan peluru setelah 0,4 sekon. Kita tahu V ini adalah kecepatan, T adalah waktu. Oke, sekarang kita masuk pada jawaban ya.
kecepatan awal pada sumbu X kita beri lambang V0X ya. Jadi kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon itu kita pecah menjadi kecepatan awal pada sumbu X dan kecepatan awal pada sumbu Y. V0X dari rumus adalah V0 kali cos alfa. V0 adalah 10 meter per sekon, cos alfa adalah 0,8. Hasilnya 8 meter per sekon. 8 meter per sekon ini adalah kecepatan awal peluru pada sumbu X. Sehingga kita beri simbol V0X. Besarnya 8 meter per sekon. Setelah itu kita mencari kecepatan awal pada sumbu Y. Kita beri simbol V0Y. V0Y dari rumus V0 kali sin alfa. V0 10 meter per sekon, sin alfa, sin 37 derajat adalah 0,6. Hasilnya adalah 6 meter per sekon. 6 meter per sekon adalah kecepatan awal peluru pada sumbu Y. Kita ketahui tadi kecepatan awal peluru pada sumbu X adalah 8 meter per sekon. Selanjutnya, kita mencari kecepatan peluru saat T. Kita beri simbol VT. Dari soal kita tahu T sama dengan 0,4 sekon. Pertama, VTX maksudnya adalah mencari kecepatan saat 0,4 sekon pada sumbu X. Kita mempunyai rumus V0X. Mengapa? Karena kita memakai prinsip GLB, gerak lurus beraturan. Ingat, ini pada sumbu X. Yang kita pakai adalah prinsip gerak lurus beraturan. Berapa hasilnya? Sesuai dengan yang sudah kita hitung, 8 meter per sekon. Berikutnya, adik-adik tentu tahu, kita mencari VTY. Artinya kecepatan saat T pada sumbu Y. Kita menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. V0Y min GT. V0Y kecepatan awal pada sumbu Y, G percepatan gravitasi, T waktu. Kita masukkan nilainya 6 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon kuadrat kali 0,4 sekon. Hasilnya 6 meter per sekon dikurangi dengan 4 meter per sekon. Hasil akhirnya 2 meter per sekon. Jadi kita mendapatkan nilai kecepatan saat T pada sumbu X 8 meter per sekon. Kita ingat ya. Sedangkan kecepatan peluru saat T 0,4 sekon pada sumbu Y adalah 2 meter per sekon. Jadi kita mendapatkan dua angka 8 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Dengan menggunakan dalil Pitagoras, kita masih ingat dalil Pitagoras, kita mencari VT, kecepatan saat T sekon. Bagaimana bisa sampai kepada dalil Pitagoras? Ini gambarannya seperti ini. Kita sudah mendapatkan nilai VTX yaitu 8 meter per sekon. Kita sudah mendapatkan nilai VTY yaitu 2 meter per sekon. Yang ditanyakan oleh soal adalah VT. Maka ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Karena ini segitiga siku-siku, pada sumbu X kita sudah mengetahui nilainya, pada sumbu Y kita mengetahui nilainya, maka VT kita cari dengan menggunakan dalil Pitagoras. Dari gambaran segitiga siku-siku dan dalil Pitagoras, kita dapatkan angka VT kuadrat sama dengan VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. 8 meter per sekon kuadrat plus 2 meter per sekon kuadrat. 8 kali 8, 64. 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya 68 meter kuadrat per
second kuadrat. Hasilnya kita pecah menjadi dua bilangan. 68 adalah 4 kali 17. Hasilnya 4 adalah 2 pangkat 2, 17 meter pangkat 2 second pangkat 2. Maka kita dapatkan angka seperti ini. VT sama dengan akar pangkat 2 dari 2 kuadrat kali 17 meter pangkat 2 sekon pangkat 2. Hasilnya adalah 2 akar 17 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah kecepatan peluru pada saat 0,4 sekon adalah 2 akar 17 meter per sekon. Pilihan jawabannya adalah A. Sampai di sini jumpa kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.